selama saya ngamatin ke pantai berkali-kali ya, rata-rata saya ngamatin pantai sekitar 17 harian. Berarti itu tidak cuma satu kali 17 harian ya, saya berkali-kali ngamatin pantai, itu selalu terjadi perubahan per 1 jam untuk perharinya. Jadi kalau hari ini surut jam 7 pagi, jam 8 malam, 8 pagi, 9 malam, 9 pagi, dan seterusnya gitu. Jadi ketika pas purnama, kalau saatnya surut ya surut. Makanya jangan kaget kalau melihat pas purnama air laut malah surut gitu loh. Selamat datang di channel Open Mic Pikiran Bertanya. Selamat datang di Open Mic Pikiran Bertanya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang sekali lagi apa yang ada di angkasa. Tapi kali ini kayaknya berbeda deh. Coba kita tanyain langsung ke pakar ketidaktahuan kita. Gimana nih Om? Kita hari ini mau bahas tentang apa? Kita hari ini mau bahas tentang bulan lagi Aryo, tapi yang berhubungan dengan yang ada di bumi. Kira-kira apa yo yang berhubungan dengan di bumi? Bulan berhubungan di bumi itu, bulan tuh katanya itu pasang surut air laut katanya. Nah, iya betul. Pasang surut air laut. Kenapa tuh pasang surut air laut? Nah, gini Aryo, aku mau nanya, ketika pas bulan itu purnama, itu kira-kira airnya pasang atau surut? Purnama itu pasang harusnya Om, pasang. Benar, pasang. Oke. Aryo ngomong kalau pas purnama pasang ya. Iya, karena katanya itu kan bulan itu gravitasi bulan itu mempengaruhi lautan gitu, jadi akhirnya lautnya naik gitu katanya gitu, kurang lebih gitu, bener gak tuh katanya? Nah, gini, aku tuh pernah nyoba dengan dua hal. Yang satu dengan nyoba air dengan beberapa jenis air, dari mulai air got, air laut, air sungai, terus air aqua, air susu dan sebagainya gitu ya. Waduh, buat apa Om? Jangan diminum air gotnya. Enggak, tak taruh dalam kaleng-kaleng itu. Dalam kaleng sendiri-sendiri gitu loh, dalam posisi penuh, pas peres kalau kata orang Jawa gitu loh. Kalau ketika itu tak taruh di luar pas bulan purnama, kalau memang benar-benar bulan purnama itu bisa narik air ke atas, berarti kan seharusnya semuanya tumpah toh Aryo. Iya dong Om, harusnya ya kalau misalnya gravitasi itu mempengaruhi air ya harusnya iya tumpah semuanya dong harusnya. Tapi kenyataannya nggak ada yang tumpah Aryo. Jadi gimana dong? Lah, mungkin Om, itu gara-gara airnya terlalu kecil Om masanya. Ya, mungkin tapi kan tapi harusnya tetap aja ada daya tarik ke atas walaupun cuman sedikit netes jatuh gitu kan harusnya. Ini enggak, sama sekali nggak ada yang tumpah kok dari sekian banyak air tadi. Padahal ada air sungai, ada air got, ada air aqua, ada air susu, macam-macam. Aku waktu itu ada 12 jenis, aku lupa supaya ada 12 jenis gitu. Itu pertama ya, pertanyaanku yang hal yang pertama yang tak lakukan itu ya. Tapi ada hal yang lain lagi yang tak lakuin. Aku kan pernah nyoba pas liburan, itu aku pernah nyoba ke pantai kira-kira ya hampir setengah bulan ya, sekitar antara 14 sampai 17 hari, aku lupa antara sekitar gitu. Iya. Aku cuma pengen ngamatin pada saat purnama itu bagaimana gitu. Ternyata tuh ada aturan gini Aryo, kalau kita ke pantai. Kalau hari ini pantai surut jam 7 malam, besok akan surut lagi kalau hari ini surut jam 7 malam, maka besok akan surut lagi jam 7 pagi. Terus besoknya lah. Terus setelah itu nanti jam 8 malam, jam 8 pagi, terus jam 9 malam, jam 9 pagi, terus gitu. Rolling terus gitu, nambah 1 jam tiap hari. Coba deh kalau nggak percaya lihat, kalau sempat paling tidak 3 atau 4 hari di pinggir pantai, nanti akan ketahuan seperti itu. Yang paling gampang kita amat. Yang paling gampang kita lihat kan berarti pas air laut surut, paling surutnya ya. Karena kalau pas pada posisi puncak kan kita agak susah ngitungnya nih, kira-kira puncaknya pas kapan. Tapi kalau pas surut kan paling gampang ya. Iya sih Om, maksudnya paling kelihatan gitu kan, pasti yang biasanya siangnya segini kok tiba-tiba surut gitu. Atau gimana? Ya. Nah, sekarang gini. Kalau hari ini jam 7 malam, terus besoknya jam 7 pagi, terus jam 8 malam, jam 8 pagi, terus jam 9 malam, jam 9 pagi, terus naik 1 jam terus setiap hari surutnya. Iya. Lah, pas purnama itu bisa surut loh Aryo. Kalau pas hitungan jamnya itu. Oh iya? Iya.
Lah terus bulannya Lah. gunanya apa Om itu? Ya nggak mungkin untuk hiasan di atas, untuk sebagai Lampu penerang. Smart lamp Om. Aduh. Nah, oke, Gimana? gini, coba kita ini Pak pemirsa ya, pemirsa coba Iya. bantuin kita ngamatin pantai, bener apa enggak saya? Karena selama saya ngamatin ke pantai berkali-kali ya, rata-rata saya ngamatin pantai sekitar 17 harian. Berarti itu tidak cuma 1 kali 17 harian ya, saya berkali-kali ngamatin pantai, itu selalu terjadi perubahan per 1 jam untuk perharinya. Jadi kalau hari ini surut jam Waduh. 7 pagi, jam 8 malam, 8 pagi, 9 malam, 9 pagi dan seterusnya gitu. Jadi ketika pas purnama kalau saatnya surut ya surut. Makanya jangan kaget kalau melihat pas purnama air laut malah surut gitu loh. Waduh. Gitu, Aryo. Itu malah itu teman-teman bisa kita dibantu tuh karena kita teman-teman kan pasti ada tuh yang tinggal di daerah dekat pantai itu pasti ya nggak perlu nginep di pinggir pantai gitu kan. Jadi mungkin bisa dilihat tuh tiap jam berapa, jam 7 malam, jam 8, jam 9 malam itu dilihat. Itu bener nggak tuh Ada. frekuensinya itu? Ada kenaikan tiap hari naik 1 jam. Jadi tidak bisa dikatakan begitu ya. Kalau hari ini jam 7 malam, terus nanti jam 7 pagi surutnya, terus besoknya jam 8 malam, terus jam 9 pagi, terus besoknya jam 9 malam, jam 9 pagi, terus besoknya jam 10 malam, jam 10 pagi, terus jam 11 malam, jam 11 pagi gitu. Naik 1 jam tiap hari. Kalau gitu udah kayak jadwal anak sekolah Om kayak gitu Om. Ya Enggak dong. bukan gara-gara bulan, bukan gara-gara bulannya. Bulannya buat apa itu kayak begitu ceritanya? Jadwalnya tiap Kalau- hari sama. Kalau bulan kan kalau anak sekolah kan jam 7 pagi lagi gitu kan. Ini enggak Iya. nambah 1 jam tiap hari gitu loh Aryo. Aduh itu gimana tuh ya? Ya, oke, kita kacau nanya ke banget. pemirsa ya. Udah. Iya udah pemirsa gimana itu sebenarnya pasang air laut tuh siapa yang ngebuat itu? Apakah bener emang ada jadwalnya itu jam yang tiap hari nambah 1 jam atau emang sebenarnya gara-gara bulannya atau jangan-jangan ada Aquaman gitu ya selama ini bikin pasang surut air laut. Jadi teman-teman jangan lupa tulis di kolom komentar sebenarnya apa sih yang menyebabkan air pasang dan air surut laut itu. Jadi terima kasih pemirsa. Thank you.